Jika Anda tidak terima bahwa kami katakan Yesus itu adalah utusan sesuai di dalam syahadatnya yang disampaikan Bang Juma ketika mensyahadatkan mu'alaf, silahkan Anda melaporkan kami ke Bareskrim. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz yang masih ingusan, yaitu Ustadz Yusuf TI, di mana dia mengatakan bahwa kalau ada orang Kristen yang tidak senang dengan mereka karena mereka suka membahas tentang Yesus, maka silakanlah orang-orang Kristen melaporkan kepada pihak kepolisian dan mereka berani, katanya, membuktikan nanti di pengadilan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Yesus itu hanyalah utusan. Nah, itu terus yang mereka bahas, teman-teman, ya, tentang Yesus bukan Tuhan. Padahal ayat-ayat yang mereka kutip itu adalah ayat-ayat yang memang membahas tentang Yesus sebagai manusia saja. Karena ada ayat andalan mereka di dalam Yohanes 17 ayat 3, di mana di sana dikatakan, inilah hidup kekal itu, yaitu mengenal Allah dan mengenal Yesus sebagai utusan, katanya. Dan dia tidak berpikir bahwa Yesus itu adalah firman yang telah dikirim, yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi manusia. Apakah itu membuktikan bahwa Yesus bukan Allah? Justru membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah, yang dimana pada mulanya dia adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman yang adalah Allah ini telah dikirim ke dunia ini menjadi manusia. Nah, jadi itu yang mereka tidak mengerti, teman-teman. Dan pertanyaannya, kenapa orang Kristen itu tidak suka melapor, teman-teman? Karena kalau orang Kristen melapor kepada pihak penegak hukum, maka kita tahu bagaimana respon pihak penegak hukum. Bukan tidak pernah. Orang Kristen pernah melaporkan orang-orang yang menghina Yesus, menghujat Yesus, dan kita lihat bagaimana hukuman mereka, seperti Yaya Waloni yang hanya 3 bulan saja, dan juga seperti Julius, dan juga seperti Ustadz Abdul Somad yang menghina salib. Bagaimana hukuman mereka? Ya, sangat-sangat tidak adil sebenarnya, ya, tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi orang Kristen tidak menuntut harus. Nah, tetapi orang Kristen itu menyerahkan kepada Tuhannya apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang menghujat Yesus itu, yang menghina salib. Mereka menyerahkan kepada Tuhan. Dan ada beberapa ustadz yang dimana mereka mantan Kristen, kemudian mualaf, bahkan ada orang yang memang dia seorang ulama, menghina Yesus, dan mereka telah mati. Mereka telah dihukum dengan caranya Tuhan saja. Dan kita akan melihat bagaimana mereka mati, meninggal dalam keadaan hujatan mereka, dalam keadaan hinaan mereka. Mari kita akan menyaksikan video para mualaf yang menghina Yesus, yang dimana orang-orang yang ngomong ini nanti semuanya sudah meninggal atau semuanya sudah mati karena mereka menantang Tuhan Yesus atau menghujat Tuhan Yesus. Mari kita tonton videonya yang berikut ini. 17 alasan menjadi pengikut Yesus yang setia harus berislam. Karena ternyata Yesusku Islam. Saya jadi mu'alaf baru 5 tahun. Tapi saya sudah menerima demo dari mana-mana. Saya siap. Bahkan saya diancam, saya siap. Cuma tanya satu pertanyaan biasanya yang tidak terjawab. Pak, waktu Yesus disalib ya, meninggal ya, salibnya ngadep kemana ya Pak? Cari dong di buku kamu itu, yang banyak itu. Biarin, sejam berlalu belum dapat. Tapi orang seperti itu harus kita kasih di depan jemaatnya. Harus kita kasih pelajaran di depan jemaatnya. Itu jemaatnya langsung mempertanyakan loh. Pendeta macam apa nggak tahu Yesus mati ngadep mana? Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Ibadah seminggu sekali.
dijamin masuk surga. Dosa ditebus. Nah, kalau semua agama sama dan benar, tentu kita akan memilih, kita cenderung memilih agama yang paling ringan resikonya, agama yang paling mudah diamalkan. Agama paling mudah diamalkan dan ringan resikonya itu agama Kristen. Iya kan? Tapi kenapa saya hijrah, Bapak dan Ibu tidak mau mengikutinya? Kenapa? Nggak logik, nggak rasional, nggak masuk akal. Out the length and breadth of the 27 books of the New Testament, there is not a single statement made by Jesus Christ that I was dead and I have come back from the dead. We have been beating, the Christian has been belaboring the word resurrection. Again and again by repetition, it is conveyed that it is proving a fact. You keep on seeing the man is eating food, he says he was resurrected. He appears in the upper room, he was resurrected. Jesus Christ never uttered that word that I have come back from the dead. In the 27 books of the New Testament, not once. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Ada beberapa orang tadi ustadz yang sudah mualaf, bahkan ada seorang ulama yang dikenal sebagai pendebat hebat, orang tepuk tangan ketika dia menghina Yesus, meminta bukti bahwa di mana Yesus berkata dia telah bangkit dari kematian. Dia tidak membaca bahwa itu ada tertulis dalam kitab Wahyu, pengakuan Yesus bahwa dia telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, atau dia telah bangkit dari antara orang mati. Nah, jadi mereka-mereka ini yang sudah menantang Tuhan, itu orang Kristen tidak melaporkan mereka. Mega Fitri tadi, dia seorang Katolik yang sudah mualaf, dan di mana-mana dia ceramah itu, yang dicele-celekannya itu ajarannya yang lama. Kita bukan membahas orang meninggal teman-teman ya. Ini contoh saja kenapa orang Kristen ini tidak mau melaporkan orang yang menghina Yesus kepada pihak kepolisian. Kenapa? Karena orang Kristen tahu kalau dilaporkan kepada pihak kepolisian, maka respon polisi itu agak lambat ya. Kalau kita lihat seperti Julius kemarin itu sudah sampai laporan Pendeta Muriwali di Polda Kaltim, dan kita nggak tahu sampai di mana, sejauh mana kasusnya itu sudah diproses. Nah, bukan orang Kristen tidak mau. Dan orang Kristen itu tidak mau karena orang Kristen yakin bahwa Tuhan berhak membalas apa yang telah dilakukan oleh orang-orang ini. Kita bukan membahas orang meninggal ya, tetapi kita membahas jejak digital mereka. Kalau Yusuf PI mengatakan kenapa orang Kristen itu keberatan, kalau keberatan laporkan. Nah, orang Kristen tidak seperti kalian. Sedikit-sedikit kejang-kejang, sedikit-sedikit kepanasan. Kitabnya aja dikritik sedikit, oh turun mereka demo itu berjilid-jilid. Nah, dibahas sedikit nabinya, kepanasan. Dibahas sedikit agama mereka, ayat kitab sucinya, kepanasan. Nah, kenapa orang Kristen tidak demikian? Karena orang Kristen mengenal Allah yang benar, yang benar-benar punya hak untuk membalas setiap perbuatan orang. Karena firman Tuhan mengatakan, apa yang ditabur oleh orang itu, dia pasti akan menuainya. Dan terbukti, apa yang telah ditabur oleh orang-orang ini, dan mereka sudah mendapat hasilnya. Nah, kalau mereka berkata, oh semua juga orang mati, tetapi matinya yang bagaimana dulu? Apakah matinya dalam hujatan, dalam kebencian, atau bagaimana? Nah, kalau orang-orang ini tadi, yang mereka memang hidup dalam hujatan, dalam kebencian terhadap Tuhan, melawan Tuhan. Nah, jadi memang semua orang mati, tetapi matinya yang bagaimana dulu. Tetapi kalau orang yang mati meninggal karena hujatan dan menentang Tuhan, maka itu luar biasa. Kita lihat apa yang Tuhan sudah sampaikan dalam firman-Nya, bahwa mereka yang menghujat melawan Tuhan, mereka pasti binasa. Nah, jadi kalau Yusuf PI mengatakan, laporkanlah kami ke polisi, kami akan membuktikan bahwa Yesus itu utusan. Iya, karena ayat andalannya itu tadi, di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mengenal Allah satu-satunya, dan Yesus Kristus sebagai utusan. Nah, dia tidak membahas ayat selanjutnya. Nah, dan itu sudah jelas, dan perkataan Yesus itu tidak ada yang salah, karena memang dirinya firman yang telah diutus ke dunia ini. Dan bukan berarti bahwa dengan demikian Yesus itu bukan Tuhan.
Nah, cara pemahaman mereka itu sudah salah dari awal. Sehingga mereka membaca Alkitab seterusnya itu mereka pasti salah. Karena didasarkan kebencian dalam hati mereka. Mereka tidak terima. Padahal itu sudah jelas nubuatan para nabi. Sudah jelas banyak orang yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang pertama, kita melihat di dalam Yesaya ya, 9 ayat 5. Di situ dikatakan bahwa anak yang telah lahir itu disebut sebagai penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, apa yang kurang lagi? Itu nubuatan Nabi. Nubuatan Nabi Yesaya. Dan bukan hanya Nabi Yesaya yang mengakui hal itu, dan juga itu diakui oleh malaikat. Yang dimana di dalam Lukas 2 ayat 10, di sana dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Bayangkan malaikat ini. Malaikat mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan kemudian di dalam Lukas 6 ayat 5, di situ Yesus sendiri loh mengakui bahwa dirinya Tuhan. Di mana di sana kata Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya, anak manusia. Anak manusia itu yang dimaksud siapa? Yesus. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan kemudian dalam Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dan para polemikus mulai mencoba mengambil makna dari Tuhan yang tertulis di ayat Alkitab, yaitu mereka mengatakan terjemahannya itu Tuhan, bukan Tuhan. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa di dalam teks asli, Tuhan yang dipakai, kata Tuhan yang dipakai oleh Yesus di situ adalah kurios. Kurios ini sejajar dengan kata Adonai, sebagaimana Musa memanggil Allahnya Adonai. Nah, jadi Tuhan atau kurios ini memiliki dua makna. Dua makna, yaitu bisa dikatakan sebagai Tuhan, bisa dikatakan juga sebagai Tuhan. Tergantung siapa yang kita bicarakan. Kalau kita membicarakan Sang Khalid, kalau kita berbicara tentang Yesus, maka maknanya itu adalah Tuhan. Karena memang Yesus itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kedua makna ini itu tepat untuk Yesus, karena dia Tuhan di atas segala Tuhan, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi apa yang kurang? Hanya dengan ayat-ayat melihat kata utus saja sudah bingung mereka. Oh, ini kan Yesus mengakui dia utusan, berarti bukan Tuhan dong. Nah, jadi menuduh dan kemudian mereka mengambil kesimpulan dari kata utus itu tanpa mengerti ayat-ayat selanjutnya dan juga ayat-ayat sebelumnya. Itulah akibat kalau mereka mengambil sepotong-sepotong dari ayat Alkitab. Mereka hanya mengutip ayat-ayat Alkitab yang membahas Yesus sebagai manusia saja, dan mereka menjadikan senjata mereka itu untuk menyerang ajaran kekristenan, untuk menyerang keilahian Yesus, dan mereka menyimpulkan Yesus itu bukan Tuhan. Ini ayatnya kok. Nah, begitu kita sampaikan ayat-ayat yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan, dan mereka menuduh itu, oh itu ayat palsu itu. Nah, itu ayat palsu, sudah dipalsukan. Nah, jadi itu jurus mereka, teman-teman ya. Begitu mereka menemukan ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, mereka menuduh itu ayat palsu. Tetapi ayat yang mereka kutip, mereka mengklaim itu yang asli. Nah, itu kan bodohnya mereka cara memahami Alkitab, teman-teman. Jadi itulah sebabnya kenapa orang Kristen tidak mau melaporkan. Cukuplah orang Kristen melapornya kepada Tuhan saja. Dan biarlah Tuhan yang bertindak. Kalau ada orang yang menghina, kalau Yusuf PI itu menghujat Yesus, menghina kekristenan, menghina ajaran Kristen, orang Kristen tidak perlu melapor. Cukup laporkan saja kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menyentuh hatinya. Hanya ada dua pilihan. Tuhan bisa mengubah hatinya, atau
Tuhan bisa mengeraskan hatinya seperti Firaun sehingga tidak percaya kepada perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Mari kita lihat saja bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.